Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Sambil dan Channel. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan ke teman-teman gimana caranya sih kita pelihara ular yang receh ya, atau ular yang sering banget kita temui di area persawahan, sungai ataupun rawa-rawa. Ya, ular kadut teman-teman nih, atau Homalopsis bucata. Oke teman-teman, jadi di sini saya punya 2 ekor ular kadut. Ini bisa dilihat. Nah, saya punya 2 ekor ular kadut. Ini masih ukuran baby ya teman-teman, masih kecil. Nah, kira-kira usianya masih 2 atau 3 bulanan teman-teman. Nah, ini saya dapat kemarin dari sawah teman-teman. Terus yang satunya ada juga yang nganter ke sini. Nah, oke, sebelum kita mengarah ke gimana cara peliharanya, terlebih dahulu kita kenalan dulu sama si Homalopsis bucata ini atau si ular kadut ini. Nah, oke teman-teman, jadi agak dekat kamera. Nah, si ular kadut ini merupakan ular semi akuatik ya, dimana ular ini adalah jenis ular air teman-teman. Nah, ular ini sendiri biasa ditemui di area persawahan, sungai ataupun rawa-rawa. Makanan utama ular ini adalah ikan teman-teman. Maka dari itu di beberapa daerah atau di tambak, ular ini seringkali menjadi hama. Ya, kenapa menjadi hama? Karena memang ular ini adalah pemakan ikan yang rakus. Jadi pemilik tambak biasanya banyak ruginya kalau di tambaknya ada ular yang satu ini teman-teman. Nah, panjang maksimum dari si ular kadut ini bisa mencapai 1 meter teman-teman. Ya. Ciri-cirinya si ular kadut ini, sorry teman-teman, ciri-cirinya badannya ya, ini warnanya coklat gelap atau kehitaman dengan garis-garis putih. Nah, semakin besar ular ini, garisnya akan semakin memudar. Berhubung yang ini masih ukuran baby, jadi garisnya masih terlihat jelas teman-teman. Nah, fungsi dari garis-garis putih ini adalah mengelabui mangsanya. Jadi, si mangsa akan mengira si ular kadut kecil ini merupakan ular yang berbahaya. Padahal, ular kadut merupakan ular berbisa rendah atau tidak berbahaya bagi manusia, teman-teman. Jadi, bisa ular ini hanya berfungsi untuk melumpuhkan mangsanya. Gitu, teman-teman. Nah, oke. Terus, kita lanjut langsung aja ke pembahasan, teman-teman. Jadi, buat apa sih geopo sih kita itu pelihara ular kadut? Nah, oke teman-teman, jadi kesukaan orang itu macam-macam teman-teman. Kalau saya sendiri suka ular itu bukan ular yang jenis-jenis ular mahal ataupun eksotik ya, atau bernilai tinggi. Saya pribadi suka banget sama ular-ular lokal teman-teman. Contohnya ya si kadut ini banyak banget kita temui, dan saya pilih pelihara yang baby. Kenapa? Ya karena di sini saya belum nemu yang gede teman-teman. Nemunya masih ukuran-ukuran segini. Banyak banget di sawah belakang rumah. Ya. Oh ya, ular ini berjenis tipe taring belakang ya. Jadi kadang kalau menggigit, dia ini mengunyah dulu. Jadi digigit terus dikunyah teman-teman. Beda sama jenis ular lain yang kalau gigit udah dilepas kayak gitu. Oke. Selanjutnya, jadi untuk memelihara ular kadut itu simpel teman-teman. Yang pertama, sebelum kalian memelihara, kalian harus punya wadahnya dulu atau tempatnya buat si ular kadut. Nah, kalau saya pribadi, saya selalu pakai yang murah-murah aja. Seperti ini, saya pakai box plastik. Ini murah teman-teman, di pasar harganya 15.000 satu biji kayak gini. Nah, oke. Yang pertama harus sedia wadahnya dulu, dan jangan lupa dikasih ventilasi atau sirkulasi udara kayak gini, dilubangi gini, oke? Selanjutnya, karena ular kadut merupakan ular yang hidup di air atau semi akuatik, jadi sini kamera, oke? Nah, karena ular kadut merupakan ular yang hidup di air atau ular semi akuatik, yang pertama kasih air teman-teman. Nah, jadi boxnya ini dikasih air, nggak perlu banyak-banyak, dangkal segini aja bisa. Tapi kalau kepenuhan nanti ular malah nggak bebas teman-teman. Oke, yang pertama kasih air segini.
Lalu sering-seringlah ganti airnya. Bisa 2 hari sampai 2 hari sekali atau 3 hari sekali teman-teman, kayak gitu. Untuk makannya sendiri, ular kadut ini sesuaikan dengan ukurannya. Jadi kalau masih kecil kayak gini, biasanya saya kasih makan ikan cere teman-teman, atau kalau orang Jawa bilang itu iwak gadul. Ya, iwak gadul. Biasanya saya cari di sawah teman-teman, ikan cere. Di sini banyak banget. Nah itu bang sekali makan berapa ekor? Mending kalian cari yang banyak sekalian, karena memang ular kadut ini kalau masalah makan itu lumayan rakus teman-teman. Nah untuk video lebih jelasnya ada di sini ya. Saya membahas tentang ular kadut di sini. Di situ juga ada video makannya teman-teman. Nah makannya cukup seminggu sekali aja, nggak usah terlalu sering, karena kalau terlalu sering, kalau kalian kasih terus malah nggak dimakan teman-teman, seperti itu. Terus yang kedua, masalah kebersihan kandang. Ya seperti yang saya bilang tadi, ganti airnya setiap 3 hari sekali atau 2 hari sekali. Jangan lupa digosok teman-teman, karena biasanya ular kadut itu kotorannya banyak banget. Oke, kayak gitu. Nah semakin besar ular ini, makanannya juga semakin banyak. Oke, kamera agak dekat. Ya, jadi kalau semakin besar, biasanya makanan ular ini itu, kalau kecilnya segini makan ikan cere, lebih besar lagi saya kasih makan ikan emas atau ikan kecil ya, yang warnanya merah-merah itu. Pokoknya ukurannya jauh lebih gede lah, menyesuaikan teman-teman. Kayak gitu. Eksotik banget. Ini warnanya cerah banget, yang ini lebih kecil daripada yang ini teman-teman. Nah lihat, cuma gerakannya lincah banget. Ini kalau banyak orang bilang ular buntet ya kadut ini kalau gede itu kelihatan buntet teman-teman, karena badannya emang gemuk dengan gemuk pendek gitu teman-teman. Oh ya teman-teman, jangan salah ya teman-teman, kalau ketemu ular kadut itu kadang ada yang menganggap ular ini adalah ular weling, padahal bukan. Ular weling dan juga ular kadut memiliki motif tubuh yang berbeda teman-teman. Kalau ular weling itu tubuhnya putih garis-garis hitam, sementara untuk ular kadut lihat tubuhnya hitam dengan garis-garis putih. Ini pun yang masih kecil ya, masih baby teman-teman. Dan juga garis-garisnya itu nggak rata teman-teman, ataupun garis-garisnya itu kasar dan juga lebih nggak rapi ya. Kalau weling itu rapi banget teman-teman. Ini gambarnya ular weling. Nah seperti itu bedanya sama ular kadut. Plus ular kadut itu memiliki motif di bagian kepalanya, lihat. Kelihatan toh? Kalau ular weling itu motif kepalanya hitam polos. Kalau kadut itu memiliki motif seperti ini, teman-teman. Seperti itu. Bang, aman nggak handle ular kadut? Aman dong. Tapi kalian harus slow kalau handle. Jadi jangan membuat ular kaget, teman-teman. Harus tenang dan anteng seperti ini. Jadi ular juga akan merasa nyaman dan tidak terancam. Biasanya ular kadut kalau terancam itu akan mengembangkan badannya teman-teman. Jadi kayak gimana ya? Nah, ini terancam kan nih? Lihat sini. Kalau terancam itu badannya mekar gini loh teman-teman. Dipipih ke samping gitu. Itu tandanya ular ini terancam. Terus kalau nggak salah lehernya itu juga bisa letter S. Karena memang masalahnya ular kadut itu jarang bisa terancam sih teman-teman. Nah, gitu teman-teman. Ini bagi teman-teman yang memang ingin memelihara ular kadut. Dan ular ini saya rekomendasikan untuk pemula teman-teman. Ya, buat pemula. Kenapa? Karena ini bukan termasuk ular yang membahayakan dan aman untuk dipelihara. Jadi walaupun berbisa, cuma bisanya itu rendah. Jadi aman teman-teman. Kayak gitu. Mungkin ada pertanyaan buat teman-teman, langsung aja tulis di kolom komentar. Jadi cukup video kali ini, cara memelihara ular kadut dengan simple teman-teman. Yang paling penting adalah kalau kita memelihara ular, untuk menjaga kesehatannya, kebersihan kandang adalah yang utama teman-teman. Oke, cukup sekian video saya sampai di sini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe supaya channel saya lebih berkembang lagi dan lebih memberikan manfaat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam eksotik. Bye-bye.